Jadi selamat datang buat Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders yang sebentar lagi mereka kalau di ngebut urus semuanya ke DPR RI ya, setelah dari Kemenpora, Kemenkumham ya, mereka direstui oleh Komisi 3, Komisi 10 ya, dapat surat ya, dari Sesnek itu tanda tangan Presiden. Kemudian mereka diambil sumpah ya, siapa tahu sebulan ini sudah digeber habis sehingga memungkinkan mereka bisa tampil dalam pertandingan berikut untuk mengawali debut ketika timnas kita menuju ke Bahrain dan juga dengan di Cina. Semoga ya teman-teman. Breaking news, udah salaman nih kali ini ya. Miss Hilgers, bek muda yang rumornya udah bertahun-tahun lamanya akan bermain untuk Indonesia, tarik ulur, kali ini akhirnya resmi akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Bah, gila, sebenarnya nama Miss Hilgers nih udah lama banget ya masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. Udah dari zaman kapan ya? Bahkan mungkin nama-nama awal sebenarnya Miss Hilgers. Tapi Hilgers ini memang salah satu pemain muda yang bagus banget sih di Belanda. Bahkan waktu gencar-gencar dikabarkan akan proses WNI, Hilgers ini waktu itu malah dipanggil sama timnas Belanda junior waktu itu. Ada yang lebih mahal daripada Haye sama Verdong gini. Oke, selain nama Miss Hilgers juga ada Eliano Reinders, bek kanan dari PEC Zwolle, Eredivisie juga, adik kandung dari Tijani Reinders yang bermain untuk AC Milan dan timnas Belanda. Tentunya dengan tambahan 2 nama pemain ini benar-benar akan kembali membuat timnas kita semakin kuat lagi guys, apalagi untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Oke, jadi gimana komentar kalian dengan bergabungnya Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders? Yuk kita komen, let's go! Mungkin saya tanya sikit lah, sebab kebelakangan ni kemajuan bola sepak Indonesia sangat mendadak ya. Sejak adanya mungkin Pak Erick Thohir ya. Coach melihat kemajuan ni macam mana? Iya, sangat luar biasa. Kita performa kita lebih mantap ya. Dan di pertandingan Piala Asia kemarin di Paralimpiade cukup luar biasa. Dan di tim nasional juga masuk ke Paralimpiade ini cukup luar biasa. Apa impak yang ada pada Pak Erick Thohir untuk membawa kemajuan kepada bola sepak Indonesia? Cara berpikir Pak Erick ya itu udah udah di high level dan aplikasinya cukup luar biasa dengan beberapa terobosan. Karena dia juga mempunyai klub di Inter Milan sebelumnya, itu membuat beliau ini keputusannya yang sangat luar biasa, itu yang membuat kita lebih maju. Mulai dari menit 0 para pemain kita ngegas menekan para pemain Arab Saudi sampai ke ruang pertahanan mereka. Gila gak? Kaget itu Roberto Mancini. Jadi Sintayong ini memang sangat pintar. Pertama dia mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2 yang pada saat bertahan menjadi 5-4-1 ya, karena lebih banyak pemain yang bertahan, 2 wingback kita akan ikut bertahan. Dan yang kedua, dia meminta para pemain dari menit 0 tekan tuh para pemain Arab Saudi, buat mereka panik, kocar-kacir mereka di atas lapangan. Yaitu faktanya, bingung mereka mau lakukan apa. Mereka mau ngepres, para pemain kita bisa counter press. Mereka mau adu speed, para pemain kita jauh lebih cepat pergerakannya. Mereka mau bermain dengan garis pertahanan tinggi, para pemain kita berkali-kali membangun kombinasi serangan artinya switching play dengan kombinasi umpan pendek. Bisa membuka pertahanan dari Arab Saudi. Nah, selalu yang saya katakan, kita punya pelatih kelas dunia Sintayong yang sudah punya pengalaman luar biasa. Ini kalau pelatihnya bukan Sintayong, saya yakin akan bisa mendapatkan 1 poin. Di kandang Arab Saudi loh. Kan rekor kita lawan Arab Saudi kan tidak begitu baik. Tapi Sintayong tahu apa yang perlu dia lakukan. Dia menurunkan pemain-pemain yang punya speed di depan. Ragnar Oratmangun, Wak Haji, gila mainnya. Gila. Luar biasa. Gak ada lelahnya tuh dia. Jadi ya memang sekarang kita lihat bahwa timnas kita ini sudah bermain dengan cara yang berbeda. Apa sih cara yang berbeda itu? Ya main pakai otak. Jadi bukan modal otot ataupun modal kecepatan. Jadi mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan. Gue sangat happy dengan segala segi, dengan segala kekurangan yang kita miliki. Gue happy dengan permainan, gue happy dengan hasil. Gue happy dengan mindsetnya, gue happy dengan fighting spirit. Sekali lagi dengan segala kekurangan kita bisa meraih 1 poin, tidak diobok-obok,
lawan tim yang ranknya 56, kita 131. Kayaknya baru naik nih. Ya ini ya gue bilang sih luar biasa ya. Tapi sama sekali nggak kelihatan perbedaan antara rank 56 dan 134. Sebelum pertandingan masih 133. Jade saya sebagai kapten, dia menunjukkan, dia ngatur semua. Kelvin Verdonk, walaupun karena dia dari awal-awal udah dapat kartu kuning, jadi dia lebih hati-hati mainnya dalam sisa pertandingan. Ivar yang main di divisi 2 Belanda bisa ngimbangin. Tom Haye sih ya different cake. Tom Haye is different cake. Sandy Walsh bekerja keras walaupun berapa kali salah kontrol, tapi dia berikan segalanya. Ya, Witan bener-bener nggak ada negatif sama sekali. Hanya gue sayangkan pemain pengganti itu nggak bisa ngikutin. Pada saat pemain pengganti masuk, pemain inti kayak Rizky Ridho keluar, Ivar, Tom keluar, Witan keluar, ya penggantinya itu nggak bisa meneruskan karena mereka harusnya lebih fit kan. Mereka harusnya bisa lebih mengangkat tim ini, mempres Saudi agar tidak terlalu masuk ke area berbahaya. Tapi itu tidak terjadi. But anyway, it's okay. Cuman disayangkan aja karena sampai detik akhir kita bermain luar biasa. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi kembali melesat dalam ranking FIFA setelah menahan Arab Saudi 1-1 pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah, Jumat 6/9 dini hari WIB. Timnas Indonesia mendapatkan hasil positif dalam pertandingan pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai membawa pulang 1 poin dari markas Arab Saudi. 1 poin itu begitu penting bagi Timnas Indonesia yang terus mengincar kenaikan peringkat dalam ranking FIFA. Posisi skuad Garuda yang menempati peringkat ke-134 dalam ranking FIFA memberikan keuntungan besar usai menahan Arab Saudi yang ada di posisi ke-56. Jauhnya jarak tersebut membuat Indonesia diprediksi naik beberapa peringkat untuk rilis ranking FIFA berikutnya. Menurut @Footy Rankings, Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,88 poin dari pertandingan ini. Sementara Arab Saudi mendapat pengurangan poin 6,88 poin. Dengan tambahan poin tersebut tim asuhan Shin Tae-yong ini akan mengoleksi 1115,61 poin. Dengan begitu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa merangsek naik 3 peringkat ke posisi ke-131. Tambahan poin itu bisa membuat Timnas Indonesia makin dekat dengan target PSSI untuk sampai ke dalam 100 besar dalam ranking FIFA pada tahun ini. Dalam pertandingan tersebut Timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangun pada menit ke-19. Akan tetapi Musab Al-Juwair menyamakan kedudukan pada menit ke-45+3. Raihan 1 poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menempati peringkat keempat klasemen grup C di bawah Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Berita selanjutnya, Malaysia iri PSSI gercep rekrut Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Sikap Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang gerak cepat gercep dalam merekrut pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Regenders, ternyata membuat iri negara tetangga, Malaysia. Salah satu akun fanbase skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia heran dengan gerakan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang kalah cekatan dengan PSSI. Dua pemain keturunan Timnas Malaysia, Wan Kuzain dan Richard Chin, disebut-sebut tak kunjung jadi fokus utama FAM. Wan Kuzain saat ini berkarir di Amerika Serikat (AS) bersama St. Louis II sedangkan Richard Chin berkiprah di Inggris memperkuat klub Vanborough. Sudah here we go. Aneh betapa lamanya proses dokumentasi Wan Kuzain dan Richard Chin. Yang ini, Miss Hilgers dan Eliano Regenders,
hanya sesaat. Definisi manajemen yang orang tersebut gagal mengelola klub domestik dan kemudian memanfaatkan relasi tersebut untuk naik jabatan di Harimau Malaya. Cuit akun @onefootballem, Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Sementara itu, PSSI sekarang telah menerima Miss Hilgers dan Eliano Reijenders sebagai rekomendasi pemain keturunan selanjutnya yang akan diproses naturalisasi. Keduanya bahkan sudah tiba di Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir. Miss Hilgers merupakan bek yang saat ini berkarir di klub Eredivisie, FC Twente. Dia telah mencatatkan total 101 caps bersama The Tukers julukan FC Twente serta berhasil menyumbang 3 gol dan 1 assist sejak resmi promosi ke tim utama pada 2020 lalu. Sementara itu Eliano Reijenders adalah bek sayap kepunyaan PEC Zwolle. Usianya sama dengan Miss Hilgers yang sekarang berumur 23 tahun. Dia adalah adik dari gelandang AC Milan, Tijani Reijenders. Kehadiran dua pemain anyar keturunan Indonesia itu pun diyakini akan menambah kekuatan baru bagi skuad Garuda. Mengingat saat ini timnas Indonesia juga tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola, Tommy Welly mengomentari hasil pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Indonesia menghadapi Arab Saudi pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Dalam pertandingan yang digelar di King Abdullah Sports City, Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB, Indonesia meraih hasil imbang 1-1. Sempat unggul lebih dulu berkat gol Ragnar Oratmangun, Arab Saudi menyamakan skor melalui gol Musabfa Al-Juwair. Tentu hasil ini merupakan sebuah kejutan, karena Arab Saudi adalah langganan tampil di Piala Dunia. Selain itu, peringkat FIFA Arab Saudi adalah 56. Sementara Indonesia ada di posisi 134, sekarang naik jadi 131. Indonesia sebenarnya bisa saja kalah andai Maarten Paes tak menepis tendangan penalti pemain Arab Saudi. Terkait hasil yang dicapai Indonesia, pria yang akrab disapa Bung Towel itu memberikan apresiasinya. Yang pertama, apresiasilah karena secara hasil bisa mencuri 1 poin di Jeddah, kandang Arab Saudi, ujarnya, di postingan akun Instagram Sport TV Indonesia, Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Jadi itu hasil positif sebagai awal kampanye ronde 3. Ini bagus, kalau dari sisi hasil, katanya. Lebih lanjut, Bung Towel menilai, ada keberuntungan di pihak Indonesia sehingga bisa meraih 1 poin dari Arab Saudi. Dari catatan sepak bolanya, Indonesia main dengan pola yang cenderung kuat bertahan, 5-4-1. Jadi kalau kehilangan bola, pasti langsung turun ke wilayah permainan sendiri, ucapnya. Bagaimana caranya rebut bola dan lakukan counter attack? Ada keberuntungan juga, ketika misalnya ada blunder Maarten Paes menghasilkan penalti dan penalti berhasil digagalkan. Artinya memang ada keberuntungan di pihak kita. Kemudian ada heading pemain Arab membentur tiang, ungkapnya.